Teman-teman, saudara sekalian, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Nah, setiap kita selalu membuat pilihan. Ada pilihan yang berguna untuk jangka pendek seperti mode pakaian, minum makan, atau mengisi waktu liburan. Tapi ada juga pilihan untuk jangka panjang seperti kampus untuk tempat studi, pekerjaan yang akan ditekuni, usaha yang dijalani, teman hidup, memberi suara untuk calon legislatif, atau memilih pemimpin yang akan memandu kita dalam hidup bersama untuk satu jangka panjang. Nah, bagi yang akan memilih untuk sesuatu yang lama, untuk jangka panjang, saya menganjurkan untuk membaca Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Lalu kira-kira dengarkan ulasan saya tentang perikop itu. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 adalah cerita tentang Abraham dan Lot berpisah. Lot memilih pergi ke lembah Yordan karena dia melihat wilayah itu banyak air, subur. Di teks itu disebut seperti taman Tuhan. Pokoknya lembah Yordan itu indah, memberi kesan menyenangkan, dan pasti bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman, memberi banyak sukacita. Kira-kira itu pikiran yang ada dalam batin Lot. Nah, karena Abraham yang mengusulkan agar Lot duluan memilih, maka dengan sendirinya Abraham harus tinggal di tempat yang kurang subur. Lebih banyak padang gurunnya dan gunung batu, daerah yang sulit, tentu saja karena sedikit air, dan itu sulit untuk memberikan atau menjanjikan keberhasilan. Tapi cerita ini memberi contoh yang baik sekali dalam hal memilih untuk jangka panjang. Tidak semua yang penampilan luarnya wah, bersikap ramah, suka menyebar senyum, menampilkan diri sebagai pembawa kegembiraan, bakal memberikan rasa nyaman dan berakhir bahagia. Sebaliknya, hal-hal yang kelihatan dari luar biasa-biasa, kurang atraktif, bahkan berbicara apa adanya dan menggambarkan kondisi real yang dihadapi, tidak berarti sebuah pertanda buruk atau pesimis. Pepatah bilang, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari covernya. Nah, ini yang muncul dalam cerita Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Lot tertarik memilih lembah Yordan sebagai tempat yang baik untuk menetap. Negeri itu subur karena banyak airnya. Lalu terbayang pasti orang-orangnya ramah, suka senyum, terbuka, solider, selalu memberi sokongan dan kenyamanan. Nyatanya, apa yang nampak menarik dari luar, isinya justru mengecewakan. Di lembah Yordan, Lot dan keluarganya hidup tidak tenang. Mereka banyak mengalami tekanan-tekanan. Kita dengar bahwa setelah Lot dan keluarganya tinggal di Sodom dan Gomora, keluarga itu mengalami dua nasib buruk yang tentu saja berujung penyesalan, seperti yang digambarkan oleh dua putri Lot. Pertama, mereka ditawan oleh pasukan Kedorlaomer dalam peperangan, lalu diangkat sebagai tawanan-tawanan. Yang kedua, Lot dan keluarganya tidak diterima atau diserang oleh warga Sodom dan Gomora, dan karena itu mereka dipaksa mengungsi ke Zoar karena bencana hebat yang bakal terjadi atas kota itu. Dan Lot kehilangan istrinya dalam perjalanan pengungsian itu. Sodom dan Gomora itu memang ibu kota yang wow, memberi kesan yang luar biasa. Tetapi nyatanya kehidupan di sana penuh dengan kesulitan, bahkan menjanjikan kehancuran. Wilayah yang didiami Abraham tidak memberi kesan yang wow, subur, menarik, atau membuat orang berjoget ria. Dan ini yang menjadi bagian tempat tinggal Abraham untuk waktu yang lama. Tetapi Abraham tidak kecewa dengan penampilan luar yang dilihat dari negerinya. Di situ dia tinggal menetap dengan Sarah. Tapi lihat, hidupnya menjadi subur. Dia mendapatkan keturunan, diberi keuntungan, dan menikmati berkat. Hidupnya tenang dan damai. Dia bisa memakamkan Sarah secara layak. Dia juga mengalami hari tua sampai putih rambutnya.
dan Tuhan tetap menggendong dia. Nah, perbedaan pilihan yang dibuat oleh Lot dan Abraham terletak di sini. Bukan sekedar pada penampilan fisik dan tampilan luar yang kelihatan menarik, yang membuat pilihan Lot itu berakibat buruk di masa depan. Tetapi karena Lot melupakan kerangka dasar dari keberadaan mereka di Kanaan, yaitu perjanjian. Allah berjanji akan menyertai dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Lot melupakan janji itu, dan karena itu dia memilih berdasarkan apa yang dilihat secara mata dan penampilan fisik. Sedangkan Abraham justru percaya janji itu, penyertaan Tuhan. Dan karena itu meskipun dia tinggal di tempat yang secara fisik atau tampilan luar kurang menarik, tapi karena kepercayaan itu dan tekad diri untuk membangun hidup berdasarkan kerangka perjanjian yang dia yakini itu, maka hidupnya berhasil. Nah, itu juga yang mungkin perlu kita pikirkan. Kalau kita ingin memilih sesuatu untuk jangka waktu masa panjang, maka kita harus menempatkan itu dalam kerangka yang lebih besar. Termasuk dalamnya kalau kita memilih wakil rakyat dan pemimpin kita, harus menempatkan itu dalam kerangka berpikir negara kesatuan Republik Indonesia. Dan karena itu orang-orang yang kita pilih itu harus berkomitmen untuk itu. Jadi teman-teman, jangan terkesima dengan penampilan luar yang terlihat menarik dan ramah. Hati-hati, karena itu bisa merupakan kosmetik saja. Begitu kena keringat, aslinya muncul. Tapi juga jangan cepat menilai negatif yang tampilannya biasa-biasa, bersahaja dan polos. Cerita Abraham dan Lot dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 menjadi contoh yang baik untuk kita perhatikan waktu kita akan membuat pilihan-pilihan. Ingat, sesal kemudian tak ada gunanya.